Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Kevin dengan NIM akhir 2304130032. Saya dari Teknik Informatika angkatan 2023 Rombel 1. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berkaitan dengan kriptografi yang dimana artikel ini saya dapatkan dari link MDPI dan juga dengan judul Low Area High Speed FPGA Implementation of ICE Architecture for Cryptography Application. Nah, paper ini tuh ditulis oleh TM Kumar dan rekan-rekannya dan diterbitkan di Jurnal Electronics pada tahun 2021. Oke, jadi kenapa paper ini begitu penting? Karena seperti yang kita tahu bahwa keamanan data sangat krusial pada zaman sekarang. Dan juga algoritma AES itu adalah standar emasnya. Namun masalah utama AES konvensional itu memakan banyak sekali resource hardware dan juga memori yang membuatnya lambat jika dipasangi di perangkat-perangkat kecil gitu. Jadi paper ini menawarkan solusi cerdas buat masalah tersebut melalui modifikasi-modifikasi arsitektur hardware-nya. Oke, lanjut aja ke bagian intinya langsung berarti ya. Oke, di bagian intinya itu di halaman 4. Oke, karena di sini saya menggunakan dual monitor. Oke, jadi masalah utama yang diangkat penulis itu adalah penggunaan tabel substitusi atau lookup tables LUT intinya. Pada proses subbytes di I standar itu penggunaan LUT ini menyebabkan konsumsi area chip yang begitu besar dan juga delay-nya yang begitu tinggi. Jadi solusi yang ditawarkan penulis adalah mengganti LUT tersebut dengan rangkaian logika kombinasi yang disebut MPPRM. Oke, yang mana ya? PRM atau modified positive apa tadi? Modified positive polarity read Muller. Oke, halaman 10. Oke. Oke. Jadi untuk solusi yang ditawarkan penulis itu seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi ke halaman 3211 ini prosesnya. Ini juga prosesnya. Terus lanjut lagi di halaman 13. Ini tuh gambar yang di kiri itu adalah struktur lama dari PPRM yang membutuhkan 17 gerbang N seperti yang dilihat dari gambar dan juga 16 gerbang SOR. Sedangkan gambar kanan adalah usulan penulis MPPRM yang hanya membutuhkan 6 gerbang N aja. Oke, dan 13 gerbang XOR. Nah, jadi pengurangan jumlah gerbang logika ini secara drastis mengurangi beban komputasi hardware tanpa mengubah hasil enkripsinya. Jadi walaupun prosesnya itu berbeda, jadi walaupun hasilnya itu berbeda, walaupun hasilnya itu sama, tapi prosesnya itu berbeda. Maksud saya seperti itu. Oke, mohon maaf apabila saya jatuh tadi. Oke, setelah itu pengurangan jumlah gerbang ini itu maksud saya selain itu penulis juga menerapkan teknik subpatterning yang dimana itu memecah proses menjadi tahapan-tahapan lebih kecil agar bisa dipecahin secara paralel, intinya seperti itu. Oke, lanjut lagi di halaman ini nih yang dimaksud menjadi bagian-bagian terkecil seperti ini. Nah, tuh lanjut lagi di halaman ini 15 result and discussion. Oke, lalu gimana sih hasilnya saat diuji? Penulis itu mengimplementasikan desain ini pada berbagai chip di FGPA, salah satunya Spartan 6 ini. Oke, berdasarkan data di tabel 4 ini, desain AES MPPM ini berhasil mengurangi penggunaan LUT secara signifikan jika dibandingkan dengan metode lain seperti AES BSRD. Metode ini lebih hemat resource hingga sampai 15,45%. Kan klaim low area pada judul paper ini begitu sangat valid. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagian hasil X-ray-nya, X-ray intranskripsi ini ya, di halaman 19 nih. Oke, secara barengan. Oke, untuk pembuktian visualnya, penulis itu melakukan studi kasus pada citra medis X-ray bahu manusia. Bisa kita lihat gambar yang asli di kiri, itu berhasil diacak total menjadi noise di bagian kanan. Coba diperhatikan dulu histogram di bawahnya. Histogram gambar asli bergelombang ini itu menunjukkan pola data yang jelas. Sedangkan histogram gambar yang transikli itu sangat rata atau flat, jadi tidak kelihatan jelas hasilnya. Histogramnya rata ini indikator keamanan yang baik. Jadi karena artinya penyerang tidak bisa menebak pola statistik dari gambarnya. Jadi dengan adanya enkripsi seperti ini, jadi para hacker itu nggak akan mudah untuk menyerang. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu ini ya konklusinya, sebagai kesimpulan paper ini tuh berhasil membuktikan bahwa modifikasi logika matematika MPPRM itu jauh lebih efisien daripada penggunaan tabel memori LUT untuk implementasi AES di perangkat keras. Metode ini terbukti lebih hemat tempat dan juga lebih cepat, yaitu dengan cara tadi dipecahkan menjadi kecil-kecil kemudian diselesaikan dan akhirnya akan menghemat waktu ruang walaupun hasilnya tetap aja sama. Oke, namun sebagai review kritis saya menemukan satu celah, yaitu meskipun paper ini unggul di efisiensi hardware, itu penulis kurang membahas ketahanan sistem ini terhadap serangan fisik spesifik. Lebih simpelnya paper ini tuh lebih fokus pada prosesnya yang dimana itu tujuannya memang mempermudah dan juga memperingan dari segi penyimpanan. Akan tetapi penulis itu hanya menyebutkan seperti rencana masa depan atau future work di bagian kesimpulan. Padahal untuk aplikasi medis yang sensitif itu pengujian ketahanan serangan fisik itu juga merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Jadi minusnya di paper ini itu seperti itu, agak kurang dalam membahas mengenai ketahanan serangan-serangan lainnya. Oke, secara keseluruhan paper ini memberikan kontribusi teknis yang cukup solid untuk efisiensi kriptografi hardware. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih.